istri simpanan saya jadinya. Kan tapi enak juga sih, saya nggak kerja, mendingan saya terbuka aja sekarang katanya. Kata saya terbuka aja, sebenarnya saya lagi hamil, saya bilang gitu. Terus kaget tambah ini istrinya tambah ngamuk semua, dipecah-pecahin semua lah. Kaca-kaca, ini kaca ini kan banyak kaca di rumah, langsung dia ngamuk. Iya, tapi dia kan sayang sama suaminya, sayang sama suaminya. Jadi suaminya gini-gini dijelasin gini-gini. Dia kan langsung diam gini dah. Terus pokoknya gini aja. Soalnya ini udah aib katanya. Saya udah hamil. Terlanjur dan terpaksa saya gini, gimana solusinya aja daripada kamu masih sayang sama saya nggak, daripada kita di penjara kalau dilaporin sama ini gini gitu kan dia dua nih, gimana caranya aja yang terbaik biar bisa digugurin kayak apa gimana gitu, dikasih uang kayak anak ini kita pulangin ke atau gimana gitu. Makanya istrinya juga agak tenang juga sih, walaupun gini udah senaya, namanya gimana sih mbak, di depan mata coba ngamuk, pokoknya semua ngamuk di situ sekeluarga, pada pokoknya kumpul semua deh, pada marah-marah semua, pada jambak saya dipukul saya mbak, sampai saya buru-buru loh mbak. Kalau saya lapor di polisi kan, tapi kan saya kan salah juga di situ. Soalnya ada buktinya, mereka banyak yang lihat. Apalagi saya itu mbak, yang saya pakai selimut walaupun saya lihat ditarik mulu sama itu, sama istrinya itu, dia marah banget. Pokoknya dia pingin bunuh saya deh. Dia ngambil pisau sebenarnya, mau ngambil pisau tapi dilarang sama suaminya. Diingatin, disadarin gitu. Bahaya juga kalau bunuh orang kan, ntar ada pasalnya mbak. Gitu. Iya, setelah ketahuan itu, udah saya kata mereka, udah kamu pilih aja katanya, kamu mau gugurin apa gimana kata dia. Ya terserah kalian aja dah, pokoknya saya jangan sampai saya dipulangin, ya bilang gitu. Soalnya saya juga malu kalau kalian pulangin saya kalian pilih deh, saya akan lapor kalian, saya ini udah biru-biru nih kalian ini, saya bilang gitu. Kalau kalian lapor saya juga akan laporkan polisi. Kan saya juga punya ini kan. Iya. Terus akhirnya gimana? Terpaksa salahin, terus anaknya dirawat sama mereka. Iya, soalnya kan di sana kan nggak boleh, haram, nggak boleh nggak boleh itu. Ya terpaksa mereka besarin anak saya. Terus masih kerja di situ? Masih di situ, cuman beda tempat lagi. Saya dikasih rumah, dikasih istilahnya kos-kosan gitu, apartemen gitu, suruh situ. Tapi ngeberesin rumah masih rumah yang itu? Bukan, nggak beresin, cuman dikasih aja biar kalau saya di situ terus kan istrinya nggak mungkin lah, istri mana sih yang rela? Jadi dibayar cuma untuk diem doang? Iya, bukan dibayar, buat ini sebagai aku sempat nikah siri di situ, dinikahin biar anaknya sah. Keempat ya? Iya, sah biar anak sah gitu loh. Jadi gitu. kayak dibiayain lah ya? Iya, dibiayain gitu di situ. Setelah anaknya lahir? Iya, setelah anaknya lahir. Tetap dibiayain? Tetap dibiayain itu di situ, ini kasih kayak kos-kosan gitu sih, kecil gitu. Tapi tetap itu si majikan tetap ke sana, ke tempat saya, tetap diiniin saya sama adiknya juga tetap ke situ, tetap dipakai nggak sama? Tetap dipakai terus, nggak pernah ini istilahnya nggak pernah istri simpanan deh. Iya, berarti jadi istri simpanan. Iya, istri simpanan saya jadinya. Kan tapi enak juga sih, saya nggak kerja. Iya, tinggal dibayar ini, tinggal memuaskan nafsu saya. Ngapain itu di apartemen? Di kos-kosan, nungguin dia pulang aja? Sambil nunggu adiknya juga, dua-duanya saya. Iya. Tapi sampai sekarang itu majikannya nggak tahu kalau Mbak sama adiknya juga? Belum tahu sampai sekarang. Sengaja saya rahasia. Terus itu dibayar berapa tuh biasa per bulannya? Per bulan kan biasanya kan udah zaman dulu kalau kan. TKW aja berapa gajinya? Dulu kan kalau ditukar sama uang di sini kan 2,5 juta dulu waktu masih sekarang beda, 4 juta kali ya. Nah itu kalau pas nikah nambah dong? Nambah lah, bukan nambah lagi, malah dikasih sama dia karena kan biar anaknya ini kan saya nyusuin anaknya nih. Iya. Maksudnya berapa perubahannya dari TKW 3 kali gaji, 4 kali gaji. 4 kali gaji. Iya, malah banyak dikasih saya. Iya, 4 kali. Terus keluarga di Indo gimana? Nggak tahu, mereka belum saya kasih tahu itu. Iya, nggak tahu. Makanya mereka kira udah berdoa, mereka udah minta sama Allah gimana anak saya nggak ada kabar, udah hajat-hajatan karena saya udah gitu, karena nggak ada kabar. Iya, saya bukan nggak mau kabar. Mau komunikasi? Nggak mau kabarin. Saya udah senang gitu di sini, kayaknya gimana sih nggak mau kabarin karena saya merasa bersalah dan kotor gitu loh. Maka nggak mau kabarin, saya tenang-tenang aja. Ternyata keluarga sana pada nangis-nangis. Malah suami juga udah ini lagi deh, nikah lagi karena dikira saya di sini mbak. Kata orang kan terkenal dulu, zaman dulu tuh TKW ya suka di segala macam di TKW. Makanya saya nggak mau kasih kabar. Ternyata sekali-sekali nggak tahu kok kenapa nggak tenang pikiran saya ini. Langsung saya telepon orang tua, langsung telepon, loh kenapa ada nangis semua lo? Oh iya saya udah tenang di sini. Loh jangan begitu caranya dong, gini katanya. Malah dikasih tahu suami saya udah nikah gini gitu. Belum nikah sih, cuman lagi nakal-nakal sama perempuan nakal gitu. Belum nikah. Berarti sama-sama dua-duanya pada melenceng semua ya? Gitu ya. Tahu berapa tahun berarti di Arab itu dari awal sampai? Dari hampir 2-3 tahun dah. Soalnya ditahan mulu, nggak disuruh pulang. Nah itu berarti setelah 3 tahun itu pas gimana kok bisa pulang? Saya ini setelah itu kan udah dilepas saya tuh mbak, udah setahun, udah 2 tahun nih. Kan kalau TKW kan kontraknya udah lepas juga ya, udah 2 tahun lebih kontrak kalau TKW, setiap TKW 2 tahun setengah. Tapi nggak diperpanjang?
Enggak, malah disuruh pulang sama itu. Tapi saya nggak pulang di situ. Saya cari majikan lain lagi gitu. Kerja lagi. Kerja lagi di tempat lain. Kan bisa kan saya punya paspor, jadinya bisa ke tempat lain gitu. Terus Bisa gimana gampang. Terus tempat lain dapat majikan lagi yang ampun yang hitam, Mbak, hitam tinggi gede deh. Jelek. Dapat majikan jelek banget. Ya ampun. Ya. Iya, makanya tapi tetap walaupun itu tapi perkasa loh, Mbak. Tapi dia Perkasa berarti tetap dan genit. genit banget, Mbak. Oh, terus istrinya udah tua banget. Udah tua banget, udah kayaknya nggak kuat gitu deh kayaknya. Nah. Tapi kuat juga sih, nggak tahu sih, nggak tahu sama yang masalah itu. Terus gimana Yang pas jelas, pertama kali masuk? pas pertama masuk itu saya kan di kantor dulu, kantor di sana kan, kantor di Arab sana. Udah saya diambil sama dia itu. Setelah ambil itu udah aduh nggak ada semangat di sini, nanti jelek banget kan, itu nggak ada semangat gitu kan biasanya saya. Kalau jelek nggak nggak masuk, semangat, iya nggak ada semangat kerjanya, makanya ini Nggak Bu bisa minta ganti ya kalau jelek telepon kantor ganti. nggak bisa, memang harus nasib saya di situ kayaknya, iya malah dipilih sama mereka itu aja. Kamu di situ nasibnya gitu, masuk di situ tempat itu, nggak boleh kita ini pilih-pilih, nggak boleh lah ganteng gitu. Ya udah nyampe ke situ, yang itu lagi ya Allah Mbak, brutal banget itu Mbak. Walaupun itu tinggi ini, jelek banget perutnya begini Mbak, tinggi pokoknya jelek hitam deh, tahu lah. Oh, berarti tapi orang bukan Arab kok orang hirap Arab. hitam banget, saya juga heran deh. Berarti bukan orang Arab. Arab tapi hitam dia, tapi adalah nama juga Allah kan nggak ciptain satu orang di dunia ini, ada yang hitam, ada yang putih kan. Nah, terus brutalnya gimana, dalam arti apa tuh? Iya, pas pertama masuk kan dilihat saya nih, langsung saya di mobil Mbak, saya digituin Mbak. Mobil, di dalam mobil coba, langsung saya dijemput, langsung kurang ajar banget itu ya hari pertama langsung? Hari pertama. Waduh, belum ada perkenalan dulu. Tapi itu wajar laki-laki, mungkin karena saya ini perempuan gampang gitu kali. Itu hanya Ketahuan saya, ya? iya kan bisa pakai cadar tuh, kan harus pakai cadar di sana. Saya langsung buka cadar di dalam mobil, saya langsung mancing. saya giniin pahanya dia di ini lagi bawa di mobil kan, saya gini, langsung gini. Wah, langsung disikat dong. Dia langsung gini, loh, kenapa dikeluar-keluarin lidahnya? Ya Allah, ini orang apa, penyakitan atau apa, saya juga kaget. Yang kemarin asma sekarang. Iya loh, kenapa nih kok keluarin lidah sih? Ini Bang, berarti ini bahaya nih, orang parah nih bilang gitu. Udah nggak apa-apa lah. Yang penting burungnya aja, saya nggak mikir hitam yang mau apanya, pokoknya yang penting puasin saya aja. Rasanya juga enak ya, iya, sama yang penting semua ya. enak itu, menjanjikan itu. Kan dia katanya, kamu mau nggak masuk surga katanya? Ya, siapa sih yang nggak mau masuk surga gitu kan? Semua orang mau masuk surga. Gitu. Iya, aneh kan? Mau dong. Ya, nanti saya ajarinya kata dia. Dikira saya nggak tahu apa-apa. Saya belum mungkin. Oh, maksudnya surga dunia itu Ya nggak tahu, kali. ini orang ini suruh masuk surga, ini dia yang ngatur masuk surga. Ternyata surga itu di dalam mobil langsung berhenti, nggak tahu kenapa berhenti di situ. Ada di pinggir jalan, tempat berhenti mobil kan, kan di sana kan kacanya ada ininya, ada hording segala macamnya, kaca itunya. Langsung saya di situ langsung, ya ampun Pak, tarik saya ini cadar di sini, Emang tarik itu ini. kacanya hitam semua? Iya apa nggak boleh, memang nggak boleh ini di situ, kaca nggak boleh terang. Harus gelap, kan haram lihat muka ini, nggak boleh. Gitu. Iya, nggak Baru boleh tahu perempuan. saya. Iya, soalnya dia Terus jemput tuh. emang orang Arab itu nggak ada kayak tempat hiburan terus wanita jajan-jajan gitu? Kok pembantu disikat sih? Iya ada, cuman ada tempat mereka kan dimarahin sama keluarganya atau gimana, bukan mahal. Sana orang kaya Mbak, Iya. nggak habis-habis duit, heran deh. Terus kenapa? Iya, Kenapa maksudnya pembantu yang di rumah malah dihajar? Ya karena dekat. Kalau mereka ke sana tempat-tempat itu kan Ribet ya? Ribet, dimarahin keluarga, dimarahin ini, nggak boleh. Pokoknya ada aturannya, mereka kan ketahuan sama keluarga, nggak boleh. Terus orang-orang kaya Kan mereka aku kerjanya apa? di penjara Mbak. Kalau ini aja, ini telepon sama bukan murim aja di penjara Mbak. Ya ampun, Iya, di penjara. dengerin suaranya nggak boleh? Setrum, nggak boleh. Ya Haram. Allah. Apalagi Terus gimana ketahuan mau- seperti mau itu. berbisnis? Makanya itu majikan yang dulu takut banget itu, makanya saya dibiayain segala macam itu waktu saya lahirin anaknya dia itu. Dibiayain. Kalau yang majikan pertama, bisnisnya apa dia? Pokoknya ada bisnis buku-buku gitu deh pokoknya. Kalau Kayaknya yang kedua? perpustakaan gitu deh. Yang kedua ini? Kalau yang dua ini kaya banget kayak orangnya deh. Kayaknya lebih punya kaya korma. lagi? Iya, punya korma, punya villa-villa Wow, banyak. saudagar Iya, ya? Iya, punya kaya banget deh orangnya. Iya, langsung saya digas di mobil itu, Mbak. Langsung pokoknya langsung ditarik ini saya langsung saya ini gini dulu saya diremes-remes kan sakit saya, Mbak. Kan udah bisa bahasa. Lah, Wah, kenapa begini saya nih? Pokoknya langsung dia langsung digiram sama saya begini Mbak, kan saya sakit Mbak, langsung dia pokoknya brutal orangnya, ngeri tau Mbak, mana badannya gede hitam, brutal banget, emang gitu kali orang hitam kali ya Mbak, brutal banget sih. Iya, kalau yang putih kan tapi pelan-pelan, tapi aduh asik gitu loh, enak gitu loh. Kalau yang putih-putih kayak majikannya dulu kan putih-putih ganteng-ganteng semua, adik-adiknya tuh semuanya tuh, kalau itu ngeri banget tuh Mbak, harus saya dulu disakit. Saya ini baru ini. Tapi enaknya enakan mana? Ya enakan yang majikan yang itu yang ganteng lah, iya yang putih lah. Nah itu harus dulu yang itu Mbak, yang ini harus ada dulu ya ini kayak kelapa sama Mbak diremes sama. Iya kan sakit walaupun kita pingin apa kan tetap ngeri sakit. Bahaya ya. Ngeri bahaya itu. Makanya sama dia ini saya nggak betahnya di itu doang, memang dibuat tapi harus disakitkan diremas dulu tapi dikasih duitnya lebih gede nggak? Sama aja deh, pelit deh pokoknya. Tapi saya mikir lebih kaya juga. Saya nggak mikir itu Mbak, yang penting saya puas itu aja deh. Kan saya niat seperti itu Mbak. Maaf jarang saya nggak mau uang saya Mbak, saya pingin burung gede aja deh.
Saya pengen burung gede itu aja yang saya pengen muasin saya karena saya kan punya penyakit gitu. Iya, tapi saya nggak pengen beli apa, namanya cewek kan, buat beli make up, beli apa, butuh uang. Saya nggak mikir itu deh. Yang jelas saya kirim juga sih buat keluarga, buat kirim juga saya. Nggak, Saya bangun rumah. kemarin disangka meninggal, emang nggak ngirim? Nggak ngirim, boro-boro ngirim. Oh, karena tapi yang sekarang ngirim? Iya, sekarang baru saya telepon itu, baru saya kirim ke mereka. Udah tahu kabar saya. Sampai beli rumah ya? Iya, beli rumah. Ngebangun rumah? Iya, tapi nggak tahu lah rumah itu gimana ya. Allah yang maha tahu dah. Apa bersih apa gimana sih, uang hasil apa nggak tahu dah. Yang penting udah bangun rumah aja, udah gitu aja. Terus pas habis dari mobil, udah selesai? Iya, di mobil udah selesai, udah langsung saya ditahan habis itu Mbak di selesai di ini di situ saya mana-mana gak ada air, saya kan paling risih ada pas keluar air itunya Mbak. Iya. Udah pakai tisu aja, risih banget pokoknya, mana bau sama muntah Mbak. Sebenarnya kan di toilet tisu basah? Iya, nggak ada tisu basah, tisu kering aja. Kayak dulu kan kalau majikan ngajak kan di toilet di pinggir-pinggir gitu kan bisa lah kita cuci lah kan. Ini di atas semua ngeri. Aduh, iya bau, pokoknya permainan dia jorok deh. Terus kalau orang sana tuh ya, keluarnya sebanyak apa sih? Kan kalau orang lokal kan dikit ya keluarnya. Nah, banyak di sana. Orang Arab maksudnya keluarnya sebanyak apa? Banyak pokoknya. Kalau ditaruh satu gelas deh benar. Serius Mbak. Orang aku pernah minum. Saya pernah minum dulu serutnya. Kita bayangin ya. Iya. Ya coba dulu. Kita bayangkan lagi. Aduh, terbayang dah, aduh, ya ampun. Sampai terbayang deh bener. Yang banyak enak minum air tapi saya bayang waktu Iya, kalau itu rasanya ada asin-asinnya apa enggak? Asin-asin bau Mbak ini. Gimana sih apa namanya? Itu masuk di mulut saja penuh sampai tumpah ke sini Mbak. Yang itu yang di toilet yang majikan yang itu yang kemarin itu yang saya bilang yang dulu yang putih. Waduh. Itu cuman ini joroknya ini. Dikeluarin digini-gini di sana nih. Aneh. Makanya aneh itu kotor. Tebar-tebar gitu ya. Iya, makanya saya bilang kayak mainan ya. Langsung digini-gini disitu kan aneh itu apa? Makanya ini permainan gimana lagi saya bilang. Dicepet-cepet iya, di sini gini menebar benih. Iya, di saya coba mau coba tubuh kali udah jadi kayak masker dong. Makanya saya muak sama di situ. Mana baru kan saya belum baru kenal tapi belum adaptasi jadinya. Kaget, dijemputin mobil langsung digitu. Iya, langsung digituin aneh Kak. Ya, kalau dibilang tergantung kita, Mbak. Banyak yang ke sana, banyak yang nasibnya gini-gini cuma tergantung kita. Kalau kita seperti itu pasti akan seperti itu. Disclaimer ya, jadi nggak semua TKW Arab kayak gitu. Tergantung. Nah, makanya yang aku bilang, jangan ditiru ya kalau jangan kalian ditiru, nggak mau nolak tinggal minta pulang. Ya, gitu aja. Jangan ikutin saya. Tergantung pokoknya banyak yang bagus ya rezekinya, banyak orang yang nikah juga di sana, pokoknya yang nasib-nasiban aja. Yang penting teman-teman jangan ikut saya aja deh, jangan ikutin alur saya gini. Bahkan ada yang di nikah resmi gitu ya. Iya, banyak yang nikah diangkat derajatnya gitu ya. Banyak sekali, tergantung nasib-nasiban. Cuma saya minta maaf teman-teman, bukan saya pingin seperti itu, pingin bikin apanya keterlaluan, enggak. Cuma satu maaf, saya punya penyakit gitu aja deh. Gimana sih punya penyakit bukan karena sengaja berobat nggak? Iya. Maksudnya kenapa ya aku kayak gini? Belum berobat. Mungkin karena saya kan bangga juga karena kan iya karena kan jadi mempertahankan teksnya itu. Iya, bisa kan laki-laki yang dicari kan seperti itu Mbak kan? Gitu ya. Ini kan saya cari laki-laki zaman sekarang. Coba perbedaan cowok Arab ya setelah disimpulkan selain barangnya ya. Sama cowok lokal perbedaan yang mencoloknya apa? Panjang gedenya. Panjang gede pokoknya deh. Terus apanya lagi yang berbeda? Kejomplangan antara cowok Arab dan cowok lokal yang berbeda? Mereka tuh kuat, agresif nggak terlalu kayak orang kita ya, nggak. Cuman mereka tuh kuat, pokoknya pasti deh kuat. Permainannya sih gimana sih, gaya-gayanya tuh standar. Itu bukan standar. Kalau di Indonesia kan permainan tuh gimana ya, kayak ada banyak sih gaya, cuman mereka nih gaya-gayanya unik gitu loh. Uniknya istilahnya suka di pojok-pojok, suka yang beda ya? Iya beda gaya-gaya mereka gitu loh. Terus bijinya segede mangga? Bukan, enggak terlalu sih. Kalau bijinya biasa aja standar kayak orang Indonesia aja sih bijinya. Cuman itu ngerinya itu doang. Cuman burungnya itu doang sih ngerinya. Tapi dia nggak terlalu agresif. Iya, agresif nggak terlalu. Cuman tergantung kita doang sih. Cuman tingginya agresi gaya-gayanya itu kan, mereka kan orang Arab kan jarang tuh nonton video yang jadi gayanya tuh monoton tapi gede. Iya, gede itu mah gaya-gayanya kurang gitu loh. Gayanya kurang. Iya, karena kan mereka nggak boleh nonton filmnya gitu, haram. Nyanyi-nyanyi aja nggak boleh di sana, Arab gitu. Kalau nyanyi di Indonesia ini kan nggak boleh di sana. Konser aja nggak boleh berarti. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh di sana. Makanya kalau mereka kan kurang paham masalah bergaya, gaya miring, gaya kata, gaya sampai, gaya nungging segala macam belum tahu. Jadi kurang gitu loh, gaya-gaya pasrah aja gitu. Gede ya, akhirnya tersalurkannya sama pembantu rumah tangga. Iya, sama pembantu yang ada dulu ini aja deh gitu. Iya, gitu istilahnya mereka. Iya, pokoknya gitu. Susah orang sana.
Iya, tersiksa. Pokoknya mereka jangan sampai aja deh. Kalau lagi kerja aja sendiri, kalau mereka lewat aja nggak tahu, pokoknya dia lihat emas, dia lihat kita. Entah saya juga nggak tahu, kayak magnet gitu loh. Langsung tergoda. Langsung ya. Langsung. Saya juga nggak pakai tarsok-tarsok ya. Nggak pakai, pokoknya langsung disamperin. Udah langsung diliatin lagi gini kita gitu. Heran. Mereka kasih tahu kali saling telepon apa gimana nggak tahu, kurang tahu sih. Mereka gitu ya semua. Seperti pokoknya, kayak kompak gitu ya. Iya. Memang ada waktu apa namanya, kalau kita tuh ada juga waktu-waktu buat pembantu tuh ketemu sama pembantu juga kan kita saling cerita sama pembantu. Jadi pembantu yang lain di itu juga? Di itu juga ada yang ini, ada yang alim, ada yang baik, ada yang tergantung. Seperti saya juga banyak banget yang seperti saya. Kata mereka tuh yang dicolek, ada dikasih duit sama mereka. Malah mereka yang gini-gini, ada juga yang sekali lagi ini Mbak, saya mau cerita ya. Mau cerita Mbak. Kan saya kerjaan majikan yang hitam itu ya. Ada lagi nih, datang adiknya nih. Adik hitam itu? Iya, kan setiap hari Jumat kan kumpul keluarga di situ. Dia lihatlah saya nih, oh ada pembantu baru gitu kan. Kaget dia lihat saya. Ternyata pas malamnya dia datang lagi, bukan malam ya. Kan habis mereka pulang tuh Mbak, pulang terus dia datang lagi hari esoknya nih. Datang pas sepinya. Kan di sana kan pintu kunci kan dikasih adiknya juga kan, punya hak juga dia di rumah itu kan. Nah, udah dibuka kunci, ternyata dia ini lemah syahwat Mbak. Adiknya? Ya si adiknya ini. Dia ngajak lemah syahwat itu berarti enggak. Dia ngajak tapi pas dia lemes. ngajak, iya lemes. Pas saya masukin, dianya lembek, capek, sang ngulek-ngulek sendiri. Iya, udah pusing. Ada aja Mbak, keluarga itu nggak ada yang normal deh pokoknya. Kakaknya nguleknya nggak berarti ya. Susah, capek saya Mbak, gitu. Mbak capek ulek-ulek doang. Tapi berdiri Mbak, kalau saya keluarin, kalau pas masuk di lubang, heran langsung lagi lemas. Saya heran berarti dia mentalnya kurang ini. Ibaratnya tendangan penalti itu nggak gol. Nggak gol gitu Mbak, itu adiknya itu Mbak. Pokoknya maaf Mbak, saya di sana ngerasain coba deh. Nggak Mbak kasih jamu biar strong. Dari mana saya dapat jamu di situ Mbak, kan saya nggak tahu di mana tempat jamunya. Kan Mbak kalau keluar kemana-mana di situ, di dalam mulu. Nah berarti kecewa dong. Kecewa saya yang capek nih, paha sampai pegang Mbak. Yang namanya juga saya kan punya penyakit itu saya harus. Setelah itu saya ini kan dari nggak posen saya, udah saya ambil timun aja udah. Saya pakai timun aja biar saya merasa itu pun sakit, saya nggak ngerasain apa lagi coba. Kenapa nggak sama kakaknya yang negro itu? Ya kan namanya saya pingin coba Mbak, saya kan pingin coba semua Mbak. Nama juga penyakit itu Mbak, pingin coba semua Mbak, nggak tahu saya tapi juga kan enakan sama yang asli kan daripada sama timun ya? Iya sih sebenarnya asli nggak mau, timun sakit Mbak, nggak ada rasa apa-apa. Iya kan, sakit. Sakit Mbak, nggak mau lagi pakai sekali doang pakai timun. Kalau gimana kan belum keluar saya Mbak, capek ngulek-ngulek kiri kanan segala macam, saya bolak-balikin nggak bisa. Tuh orang ini ngajak-ngajak saya ini, iya percuma ini, saya bilang, jangan salah ngajak saya nggak bisa kayak gini gitu. Saya ngomong bahasa itu kan. Yang pas dia minta lagi ditolak dong? Nggak mau saya. Dia minta lagi, dia nggak minta lagi karena memang nggak bangun-bangun Mbak. Dia minder. Dia pingin dong, minder. Lihat saya malu Mbak. Saya gini. Udah dia malu, dia yang takut sengaja. Oh jadi Mbak yang nantangin? Dia malu. Iya malu dia, makanya lucu keluarga itu Mbak. Saya kata adiknya begitulah, kakaknya begitu brutal lah. Nah itu si negro yang kakaknya itu punya istri? Punya istri, tapi nggak ketahuan sampai sekarang, nggak ketahuan saya sampai sekarang. Makanya saya sampai sekarang ini kan udah pulang ke Jakarta, itu namanya sering ini minta nomor saya, dia mau datang sih tapi saya nggak kasih. Yang mana nih? Yang negro? Iya negro doang sih yang hebat sama saya. Kalau yang itu udah nggak ada kabar lagi. Iyalah, kon istrinya marah lah karena kejadian seperti itu. Tapi nggak tahu umur anak saya udah berapa ini, udah lama tuh. Terus tapi nggak ditangkepin yang negro itu? Nggak saya iniin Mbak. Nah terus pas pulang setelah itu ada majikan lain atau dua majikan aja? Udah majikan aja sih, udah majikan aja, tapi saya pulang ke Indonesia, tapi di situ brutal lagi saya Mbak, karena udah biasa sama burung yang gede. Suami udah nikah lagi. Berarti udah pisah? Udah pisah kita. Saya ceraiin karena saya dengar dia begini-begini. Nggak nikah sih, cuman saya nggak terima. Padahal saya di sini kurang ajar ya. Di Arab kurang ajar. Kok nggak memaafkan? Nggak bisa, saya lebih cemburu. Saya egois banget. Padahal saya lebih parah di sini. Udah hianatin, udah gini-gini gitu. Udah beberapa laki-laki Mbak. Coba bayangin udah punya anak, bukan punya anak hamil. Coba bayangin aja. Yang masih ngira meninggal kaget nggak pas pulang? Yang mana tuh? Yang kan sempat Oh iya itu kaget pulangnya. Ternyata saya kan pulang ke daerah orang kan cantik, udah saya cantik, rambut saya panjang merah deh. Di daerah tuh merah semua rambutnya. Pakai henna ya? Iya, pakai kayak Mbak. Tapi bukan cat ya dia? Bukan, pakai henna mereka itu. Merah bukannya pirang. Merah pirang, pokoknya mana warna-warni gitu. Itu katanya pahala gitu kalau merah. Kalau hitam baru katanya haram di sana, nggak boleh. Kayaknya saya merah kayak berembelina dah, saya pulang cantik, putih banget. Banyak sekali, makanya banyak sekali. Pada ini dimusuhin orang Mbak. Dimusuhin istri-istri orang. Pada sirik. Nggak tahu istri orang yang musuhin. Orang suaminya gimana? Saya kan nggak ini, orang suaminya aja yang genit kan. Di situ saya banyak brutal saya di situ Mbak, sama orang Indonesia lagi. Pas ke Indonesia terus kerja apa? Tambah parah saya kerja nggak kerja sih, cuman ya itu makanin tabungan aja ya, udah banyak tabungan. Iya, tabungan yang di Arab itu masih banyak alhamdulillah. Terus kegiatannya ngapain tuh pas pulang?
Saya gitu aja nakal-nakal gitu Mbak, maksudnya suka dibawa-bawa di tempat-tempat pantai di mana pokoknya kalau ada gebetan gitu langsung saya diajak mencari ke hotel. mangsa. Iya gitu. Enggak mangsa sembarangan kalau orang di pinggir jalan enggak sembarangan sih. Jadi dari mana? Aku lihat orang juga sih enggak sembarangan Dapatnya juga dari kali. mana? Ya pokoknya lihat di di Facebook segala macam kan gampang sih Perkenalan. nyarinya. Iya, perkenalan gitu-gitu. Cari memang saya cari sengaja sama kota gitu biar Yang gampang. bagus-bagus. Iya, yang bagus-bagus udah gitu. Saya dibawa aja ke situ. Dibayar. Iya, dibayar karena saya kan punya nggak bisa saya nggak tenang saya di rumah Mbak. Pokoknya sehari aja saya kalau nggak melakukan itu, saya kadang pakai tangan sendiri saya Mbak. Saya gini pakai tangan kalau udah datang penyakit saya itu deh. Saya susah penyakit saya itu Mbak, namanya itu persegi gimana sih Mbak? Susah saya Sekarang Mbak. udah begituan belum hari ini? Belum. Hari ini mau pakai apa? Kalau ada yang ganteng boleh sih, emang ada nggak? Ini mau kali. Ini kan ada aku. Kalau ada stok nggak apa-apa, saya tetap adu gas lah Mbak. Langsung nggak Mbak lihat ini Mbak? Udah saya nggak ngasuh yang gitu-gitu Mbak. Saya harusnya tinggi kekar gitu Oh, loh. badannya harus ini ya. Sama burung yang panjang pasti saya tuh. Kalau saya pacaran, kalau saya gebet orang, saya lihat dulu itunya. Lihat tuh, ya nama juga lagi begitu tetap berdiri kali ya. Kalau pertama kan meloyo dulu tuh. Iya, nggak bakal berdiri. Nah, terus di Indonesia nggak nyari orang Arab karena biasa nggak ada orang Arab. Ada di puncak banyak. Oh emang ada? Iya, mau puncak ayo temenin. Boleh tuh, boleh. Soalnya enak tahu Mbak, orang Arab enak banget. Soalnya Tahu kalau kan puncak kan deket kan dari sini kan. Dekat, Bogor tahu, Puncak pernah. itu orang Arab banyak banget nggak percaya. Iya dan muda-muda. masih pantas nggak sih Mbak? Masih lah. Iya, tapi jangan lihat di sini loh Mbak. Ini masih Iya, kuat coba loh deh Mbak. ke arah ke puncak terus ke kafe-kafenya. Oh, iya. Banyak tuh. Boleh ntar saya ke sana deh. Tapi saya nggak boleh Bahkan apa ada ke sana yang dulu. beberapa yang ngawinin orang Indonesia dan tinggalnya nggak di Arab di Iya. puncak gitu, Jakarta. Ntar deh saya cari-cari ini nomor teman dulu mungkin ada saja. Saya nggak boleh langsung ke sana lah, nggak mungkin lah Nah, kan. terus sekarang masih hypernya masih menjadi-jadi apa udah menurun apa masih sama? Masih sama, nah tambah parah. Kan beda, di sana di Arab kan nonstop. Di sini kan harus lihat-lihat dulu Mbak. Kakak bisa langsung guide sebanyak itu, di sana kan satu rumah 3 coba bayangin. Iya ya. 3 Mbak, 3 orang, 3 kadang 2 kan bayangin aja. Nah di sini kan takut lah saya sama istri dijambak-jambak lah di Iya, Jakarta beda ya, sendiri, beda beda ya. lah. Di sini kan satu orang aja susah, sembunyi-sembunyi Cari di yang mana-mana dulu, single? hotel di mana-mana dulu ya. Yang single? Yang Ada nggak di sini? Nggak ada yang mau sih cuma nggak mau saya kurang Pengalaman? kurang puas nggak mau saya tuh maunya yang punya istri yang udah pengalaman apa gaya-gaya yang itu loh Mbak, gaya-gaya umat bibirnya ini dada Pokoknya ini semua. bener-bener diobrak-abrik lah ya. Obrak-abrik ya hancur-hancur gitu loh. Iya benar Mbak, biarpun hancur saya yang penting enak gitu aja sepingin Mbak. Gitu. Kehancuran yang menikmati. Iya, itu. Kehancuran yang Iya, yang memuaskan gitu loh. memuaskan. Iya, itu yang saya pingin karena saya punya penyakit gitu loh. Iya. Tapi moga aja ya Mbak, saya mengubar-ngubar aib saya atau ya maaf ya teman-teman. Cuma saya mau ngasih solusi, siapa tahu kalian punya kenalan orang yang bisa nyembuhin saya atau gimana gitu aja. Tapi sembuhinnya caranya dipakai dulu. Iya, kayaknya curiga deh, takutnya seperti itu. Nggak apa-apa sih, coba nggak apa-apa. Saya tetap gas deh Mbak. Iya, memang itu yang saya inginkan. Pas pulang dari Arab dia biasa ngeliat gede-gede. Pas ngeliat Indonesia, ya Allah, kismis gitu kan. Iya, itu shock. Kaget. Sok banget Mbak Tahir. Terpaksa saya gini pakai ini aja, pakai bibir caput. Inian aja deh biar berdiri banget. Tapi kurang puas. Saya bawa obat sih, pil. Saya beli mahal 500 satu Buat? pil. Ya buat biar mereka itu. Oh, jadi stok di tas. Iya, tetap stok. Supaya si cowoknya itu lebih strong. Jaga-jaga yang nggak berdiri. Berdiri cuman saya nggak mau lama gitu aja deh. Saya nggak suka yang lama-lama yang loyo-loyo, nggak mau saya. Sehari berapa kali bisa? Kalau jamu itu bisa tuh 11 kali tau nggak? Maksudnya minum itu bisa 11 kali? 11 kali minum. Kalau 11 kali. mbaknya ini sehari biasa berapa kali main? Kalau saya tergantung mereka yang minta, tetap saya layani. Tapi saya heran kenapa sih nggak merasa capek? Saya heran Mbak, itu sakit apa sih saya? Iya sakit itu maksudnya. Kenapa nggak ada rasa capek-capek? Energinya terlalu banyak ya? Nggak tahu, saya juga nggak minum susu, nggak ini juga, saya juga heran deh. Saya nggak pernah merasa capek. Kalah lo anak muda lo, gila lo. Iya. Nih ya, Gen Z nih. Mbak sekarang berapa tahun? Saya sekarang udah 40 lah. Nah, itu 40 aja masih. Iya masih jangan salah Mbak, Walaupun masih ABG 10 ABG pun dijabanin ya. Tetap. Pernah nggak Sa- bertiga main sama lebih dari satu orang di Arab sana? Pernah di Jakarta pernah. Pernah Di Sama Jakarta. berapa orang? Itu 2 orang doang, 2 orang terus dilanjutin setelah itu 1 orang lagi, beda-beda orang. Padahal bayarnya murah tau Mbak. Beda sama di Arab tuh bayarnya mahal. Di sini berapa Mbak coba? Aduh Nggak pernah berani niat balik ngomong lagi deh. ke Arab? Ya pingin sih, cuman nanti aja dulu deh. Saya mau fit-fitkan dulu ini saya. Stamina. Biar stamina gitu loh. Oke. Tapi nggak mungkin saya berbuat dosa terus Mbak. Oh, iya. Saya akan berobat dulu. Kalau memang nggak berhasil ya mau gimana? Terpaksa saya lakuin lagi Mbak gitu aja. Saya harus berobat dulu. Iya. Nggak mungkin kan hidup kita kan nggak tahu Mbak. Umur nggak tahu kan. Berarti uang dari
apa namanya, uang dari klien dipakai buat berobat, ya sama Iya, aja. sama aja makannya nggak ada, Nggak Mbak. kelar-kelar Saya dong. cuma makan itu dibayar sama mereka, kemana-mana tuh bayar berapa sih, bayar makan itu doang. Pulang udah tidur capek istirahat, besok lagi ditelepon mana yang itu yang gebetan. Nah, dari cerita Yani ya, apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang ada di sini lagi nonton, baik cewek-cewek maupun cowok-cowok nih? Ya, buat teman-teman semua, saya minta maaf sebelumnya. Jangan kalian ikutin seperti aku ya. Aku ini punya penyakit, bukan sengaja atau gimana ya, bukan ingin merusak nama baik saya atau apa. Mungkin kalian merasa risih atau segala macam ya. Mungkin kalian marah dengan curhatan aku ini. Aku cuma pingin biar ada solusinya atau apa yang buat aku sembuh atau gimana deh. Biar kalian sebagai contoh agar tidak seperti aku gitu loh. Cukup aku aja yang merasakan ini, yang merasakan penyakit ini. Ini pun bukan karena kemauan aku, ini karena penyakit aku. Udah kodrat aku itu ya. Itu aku minta sama kalian, jangan seperti aku, jadilah wanita yang baik, wanita yang yang bersih, jangan kotor seperti aku gitu loh. Pokoknya kerja di Arab, kerja yang baik. Banyak yang di Arab baik semua kok, cuman mungkin aku doang sih, aku nggak tahu ya. Pokoknya jangan ikuti seperti aku itu aja deh. Pokoknya jadilah kalian wanita-wanita yang baik, jangan seperti aku. Jangan dicontohin gitu. Harus punya prinsip ya. Ya, niat dari awal mau kerja cari uang. Jangan lillahi ta'ala aja kerja di rubah Arab. konsep dari cari uang menjadi simpanan. Iya, simpanan buat apa? Buat masa depan, buat apa? Jangan seperti aku yang hambur-hambur hanya karena seperti itu. Pokoknya saya minta sama kalian jadilah wanita yang baik, itu aja deh. Ya. Oke, terakhir pernah bayar orang nggak untuk kamu? Pernah. Sering saya bayarin. Saya bayarin orang karena kan iya, makanya karena yang penting seperti yang saya bilang, Mbak, yang penting saya puas gitu aja karena saya punya penyakit. Kalau saya nggak kesampaian itu, saya merasa aduh gimana sih, Mbak, meriang segala macam, pokoknya sakit. Oke. Nah, berarti sama yang tadi nganter itu udah belum? Tadi diantar sama cowok ya? Iya, itu gebetan saya, Mbak. Udah melakukan nih hari ini. Tadi saya mau berangkat ke sini sempat. Sempat. Karena kan saya tadi dandan. Lanjut lagi. Bukan lanjut lagi. Yang Ntar 10 ronde deh. Yang penting dapat yang sayang ya, Iya. yang sayang, yang suka, Iya. yang serius. Iya. Kalau bisa nikah, Iya. biar nggak kemana-mana. Amin. Iya, amin. Lubangnya itu Iya, cukup satu aja. Doain yang baik ya, siapa tahu nanti ya dapat jodoh yang baik ya. Mungkin saya sekarang dipermainkan sama, nggak apa-apa lah, burung-burung dulu saat ini dipermainkan, nggak apa-apa. Mungkin nanti ada jodoh saya yang Allah kasih ke saya atau Amin. Ya, gitu. Pokoknya yang terbaik. Iya. Info-info ya. Iya. Kalau udah tobat, kalau Iya. belum tobat boleh part 2. Iya, siap. Pasti saya ini nanti part 2-nya nanti siapa tahu mungkin saya udah sembuh atau belum, saya akan kabarin lagi deh teman-teman ya. Jangan lupa di komen guys, jangan Iya. lupa jangan judge ya, karena ini Iya. adalah pengalaman yang bukan Iya. untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, ini benar-benar Iya. terjadi suatu penyakit di dalam diri yang Iya. dia juga ingin sembuh. Jadi kita Iya. doakan semuanya agar bisa sembuh. Tapi sebelum sembuh cerita dulu part 2. Iya. Sampai Siap. ketemu lagi. Iya. Dan gak semua orang Arab juga negatif ya. Itu kan berdasarkan pengalaman. Jadi orang Arab jangan tersinggung, TKW juga jangan tersinggung, karena ini hanya terjadi di cerita ini aja. Pengalaman saya. Tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang. Terima kasih banyak. Ya nih, cepat sembuh ya. Iya, amin.